Selamat bertemu kembali bersama Ibu, masih pada materi kelas 10 untuk SMK, SMA, MA, dan MAK. Pada pertemuan ini kita masih pada bab pertama, yaitu teks laporan hasil observasi. Namun sudah pada bagian C, yaitu menganalisis kebahasaan teks laporan hasil. Menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi, kita mempelajari tentang unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Unsur yang pertama, kata serta prasa perba dan nomina. Yang kedua, afiksasi. Yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang keempat, kalimat simpel dan kompleks. Dari keempat unsur ini, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari unsur kebahasaan ini. Unsur yang pertama yaitu kata serta prasa perba dan nomina. Jenis kata dan kelompok kata atau prasa yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah perba atau kata kerja, nomina atau. Tugas pertama kalian, tuliskan di buku tugas kalian 5 kata perba atau kata kerja dan 5 kata nomina atau kata. Perbedaan antara kata dan prasa. Kata yaitu berbentuk morfem atau morfem bebas. Satuan bahasa terkecil dapat memiliki arti maupun tidak yang bersifat bebas. Apabila prasa yaitu gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi, hanya memiliki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Kelompok kata yang non-predikatif atau tidak menduduki subjek dan. Ibu akan menjelaskan bagian nomina dulu. Apa itu nomina? Nomina adalah kata benda atau kata yang menunjukkan suatu benda. Contoh kata pada tabel di bawah ini yaitu wayang dan UNESCO. Sedangkan contoh prasa yaitu seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Yang kedua, sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Prasa ketiga, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB. Prasa keempat, penggunaan bahan wayang. Di sini bisa kita lihat apabila sebuah kata itu terdapat satu kata saja, sedangkan prasa yaitu terdiri dari beberapa. Sekarang Ibu jelaskan tentang kata perba. Apa itu kata perba? Kata perba adalah kata kerja atau kata yang menggambarkan aktivitas pekerjaan. Pada tabel di bawah ini kita menemukan terdapat kata yang merupakan kata perba dan prasa yang merupakan kata perba. Katanya yang merupakan kata perba yaitu adalah menetapkan, disesuaikan, dibuat, berarti. Sedangkan prasa yang merupakan kata perba yaitu sudah membuat. Sekarang pada bagian kedua yaitu afiksasi. Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar dan kata bentukan. Apa itu kata dasar?
Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan, atau pengulangan. Sedangkan kata bentukan yaitu kata yang telah mendapat imbuhan atau afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, dan pemajemukan. Kata yang mendapatkan proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Kita perhatikan contoh kata di bawah ini. Kata minum. Minum merupakan jenis kata perba. Kata minum kita tambah dengan imbuhan an menjadi minuman. Minuman merupakan jenis kata nomina. Jadi, kata minum yang merupakan jenis kata perba bisa berubah menjadi minuman sebagai jenis kata nomina. Kata dasar yang ditambah dengan imbuhan me, en, ber, di, ter, ke, an menjadi kata perba. Sedangkan kata dasar yang diberi imbuhan pen, per, akhiran an, ke, an menjadi. Ini adalah contoh afiksasi. Nomor 1, kata dasar gigit diberi imbuhan meen menjadi menggigit. Menggigit merupakan jenis kata perba. Yang kedua, kata dasar asal diberi imbuhan ber. Kata berimbuhannya menjadi berasal. Jenis katanya perba. Yang ketiga, kata dasar sebut diberi imbuhan di. Kata berimbuhannya disebut. Jenis kata perba. Yang keempat, kata dasar teliti diberi imbuhan pen, akhiran an, kata berimbuhan penelitian. Jenis kata nomina. Kata dasar yang kelima yaitu gigit diberi imbuhan akhiran an, kata berimbuhannya menjadi gigitan. Jenis kata nomina. Nomor 6 terakhir, kata dasar mampu. Tugas kedua kalian, buatlah contoh afiksasi seperti tabel di atas dengan kata dasar takut, getar, susu, isap, kata. Tuliskan di buku tugas kalian, lalu dipoto. Tugas pertama dan tugas kedua kalian kumpulkan ke kantong tugas kalian. Bagian ketiga yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Apa itu kalimat definisi? Kemarin pada bagian B sudah Ibu jelaskan, tapi pada bagian ini Ibu jelaskan kembali ya, agar kalian lebih memahami. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Kalimat definisi seringkali menggunakan konjungsi adalah, ialah, yakni, merupakan, yaitu. Sedangkan kalimat deskripsi yaitu kalimat yang dapat berisi gambaran sifat-sifat benda
yang dideskripsikan. Sifat-sifat itu berupa ukuran. Di sini terdapat dua tabel. Tabel yang pertama yaitu tabel contoh kalimat definisi. Tabel yang kedua yaitu contoh kalimat deskripsi. Ibu akan jelaskan pada tabel yang pertama dulu. Yang pertama, di situ ada kalimat contoh deskripsi. Wayang wong, bahasa Jawa yang berarti orang, adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Di kalimat ini terdapat konjungsi adalah, berarti kalimat ini merupakan kalimat definisi. Contoh kalimat yang kedua, wayang suket merupakan tiruan dari berbagai fitur wayang kulit yang terbuat dari rumput, bahasa Jawa suket. Pada kalimat ini terdapat kata merupakan. Berarti kalimat ini adalah kalimat definisi. Kita masuk ke tabel kedua. Contoh kalimat deskripsi. Ibu bacakan teks yang pertama. Wayang purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrak, seperti gagrak Kasunanan, Mangkunegaraan, Ngayo, Yogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya. Pada kalimat ini terdapat kata terdiri atas. Berarti kalimat ini merupakan kalimat deskripsi. Kalimat yang kedua yaitu selain wayang golek Sunda yang terbuat dari kayu, ada juga wayang menak atau sering juga disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Bagian yang keempat yaitu kalimat simpel dan kalimat kompleks. Apa itu kalimat simpel? Apa itu kalimat kompleks? Akan Ibu jelaskan satu persatu. Kalimat simpel adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Kalimat simpel biasanya disebut sebagai kalimat tunggal. Sedangkan kalimat kompleks yaitu kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat kompleks biasa disebut sebagai. Akan Ibu jelaskan contoh kalimat simpel. Contoh kalimat yang pertama, ada beragam jenis topeng di museum ini. Ada merupakan predikat. Beragam jenis topeng merupakan subjek. Di museum ini merupakan keterangan. Contoh kalimat simpel yang kedua, kelelawar merupakan hewan unik. Kelelawar merupakan subjek, merupakan yaitu predikat, hewan unik merupakan pelengkap. Contoh kalimat simpel yang ketiga, wayang tersebut berbentuk pipi seperti wayang kulit. Wayang tersebut merupakan subjek, berbentuk merupakan predikat, pipi merupakan objek, seperti wayang kulit merupakan keterangan. Bagaimana kita mengetahui kalau kalimat itu merupakan kalimat simpel? Kalimat simpel itu memiliki ciri di dalamnya terdapat subjek dan predikat.
Ibu jelaskan juga tentang kalimat kompleks setara. Contoh yang pertama, dalam kebudayaan modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Dalam budaya modern merupakan keterangan. Wayang merupakan subjek. Berfungsi merupakan predikat. Menghibur merupakan pelengkap, dan yaitu konjungsinya. Mendidik merupakan pelengkap. Contoh kalimat kompleks setara yang kedua, kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Kelelawar merupakan subjek, aktif merupakan predikat, pada malam hari merupakan keterangan, tetapi merupakan konjungsi, tidur merupakan predikat, pada siang hari merupakan keterangan. Bagaimana kita mengetahui kalau kalimat itu adalah kalimat kompleks setara? Cirinya, terdapat kata konjungsi di dalam kalimatnya. Kata konjungsi apa? Pada kalimat A? Iya, kata konjungsi dan. Berarti menghibur dan mendidik itu setara. Akan Ibu jelaskan kalimat kompleks bertingkat. Di sini ada satu contoh. Keberadaan di topeng tidak dapat dipisahkan dengan museum angkut. Ini merupakan klausa atas, sedangkan klausa bawahannya. Karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Kita perhatikan, ada tanda panah warna biru, menunjukkan dari kata dengan museum angkut. Menunjukkan pada klausa bawah yaitu kedua tempat ini. Berarti pada klausa bawah lebih meringkaskan lagi kedua tempat ini, yaitu tempat di topeng dan tempat museum angkut. Pada klausa atas terdapat kata museum angkut sebagai kata keterangan. Pada klausa bawah terdapat kata kedua tempat itu sebagai kata pengganti. Demikian materi kita pada pertemuan ketiga ini. Apabila ada materi yang kurang jelas, silahkan bertanya di grup WA kelas masing-masing. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.